Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Hai. Perkenalkan, saya Disra Panjabakti. Saya di sini diamani sebagai presiden mahasiswa mengikuti mahasiswa Materi Grimadiun pada tahun 2020-2021. Dalam mengemban tugasnya saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh Hai, saya Fazil Jarfandanu. Di BEM KMPNM tahun ini, saya diamanai sebagai Wakil Presiden Mahasiswa. Nah, pada periode tahun ini, Badan Eksekutif Mahasiswa mengusung nama kabinet yaitu Kabinet Gardanara, di mana yang berarti barisan terdepan dari pergerakan mahasiswa yang tetap menjunjung sifat mulia dan bijaksana dan juga kemasyarakatan. Dalam mewujudkan nama tersebut, kami punya visi misi. Yang pertama itu visi mewujudkan BEM KMPNM yang aktif, kreatif, dan kontributif dan bersinergi dalam membangun potensi keluarga mahasiswa Materi Grimadiun. Nah, BEM KMPNM tahun ini mengusung misi yang pertama, bergerak yang berkelanjutan dalam sosial masyarakat dengan keharmonisan dalam sifat kekeluargaan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan kepada mahasiswa dengan langkah yang terstruktur dan terpadu. Yang ketiga, bersinergi penuh dalam hubungan baik dengan organisasi dalam maupun luar kampus. Dan yang keempat, menciptakan KMPNM yang aktif dan kreatif sesuai perkembangan. Nah, mau tahu dan kenal dengan 9 kementerian tadi dan juga BPH kami? Yuk simak. Halo Sobat Gardanara, saya Devi Pritina Alfianti dari Administrasi Bisnis 5B. Di sini saya diamanai sebagai Sekretaris Jenderal BEM Kabinet Gardanara tahun 2021. Apa sih tupoksi dari Sekretaris Jenderal? Yang pertama yaitu membantu kinerja Presiden dan Wakil Presiden BEM Kabinet Gardanara. Yang kedua yaitu membantu mengkoordinir proker setiap kementerian dari BEM Kabinet Gardanara. Halo, perkenalkan nama saya Ernia Aprilia Samudra dari Komputerisasi Akuntansi 2019. Di sini saya menjabat sebagai Bendahara BEM Kabinet Gardanara. Untuk melaksanakan tugas saya dibantu oleh 2 orang staf. Yang pertama yaitu Diah Sulistiawati dari Akuntansi 2020. Yang kedua yaitu Nanda Arifah Makfirotin dari Teknik Komputer Kontrol 2020. Bendahara Kabinet BEM Gardanara memiliki 3 tupoksi. Yang pertama yaitu melakukan pengelolaan keuangan BEM KMPNM sesuai dengan AD/ART BEM. Yang kedua yaitu menjadi koordinator keuangan pada setiap kegiatan BEM KMPNM. Dan yang ketiga yaitu menyusun serta melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan. Bendahara BEM Kabinet Gardanara termasuk dalam BPH atau Badan Pengurus Harian, di mana tidak memiliki proker seperti kementerian-kementerian yang lain. Tetapi BPH bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional keseharian BEM KMPNM. Untuk bendahara sendiri, antara lain tugasnya yaitu melakukan penarikan kas pada setiap rapat rutin BEM KMPNM, mencatat serta melakukan pembukuan setiap transaksi keluar masuknya uang kas, dan yang terakhir adalah menyusun rancangan anggaran biaya pada setiap proker-proker yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang lainnya. Perkenalkan, aku Lutfiana Almatea dari Administrasi Bisnis 2019. Di sini aku sebagai Sekretaris Kabinet BEM KMPNM Kabinet Gardanara periode 2021. Aku ditemani oleh 2 staf muda. Yang pertama ada Nurul Hasanah dari Teknologi Informasi 2020. Yang kedua ada Hovifah dari Akuntansi 2020. Nah, Sekretaris BEM KMPNM sendiri mempunyai tupoksi sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab dalam sistem administrasi, khususnya sistem kearsipan, penyusunan proposal, penyusunan rencana kegiatan, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban dan sendiri. Tupoksi yang kedua adalah melakukan kerja notulensi dan juga administrasi dalam setiap kegiatan. Sekretaris Kabinet sendiri termasuk ke dalam BPH atau Badan Pengurus Harian. Jadi, kami tidak memiliki proker tertentu
tertulis atau proker terencana seperti kementerian-kementerian lainnya. Namun, badan pengurus harian yang termasuk sekretaris serta bendahara, mereka melakukan kerja di setiap harinya ketika dibutuhkan oleh para kementerian. Contohnya, dalam setiap hari ataupun setiap kegiatan, sekretaris selalu membuatkan surat undangan, surat pemberitahuan, dan juga yang lainnya ketika dibutuhkan oleh kementerian yang terkait. Halo Sobat Garda, perkenalkan aku Hesti Nurcanti dari Administrasi Bisnis tahun 2019. Di sini aku selaku Menteri dari Kementerian Dalam Negeri BEM KMPNM Kabinet Gardanara. Di Kementerian Dalam Negeri ini aku ditemani oleh 2 staf ahli, yaitu ada Nur Mustafa dari Teknik Perkeretaapian 2019 dan Miftah Nur Saadatun Najah dari Administrasi Bisnis 2019. Halo. Selain 2 staf ahli tadi, aku juga ditemani oleh 3 staf muda, yaitu ada Ayuhan Ganistia Murni dari Komputer Akuntansi 2020. Halo. Ada Cesarina Seberlian Putri dari Teknik Komputer Kontrol 2020. Halo. Dan ada Nurfinka Kristiana dari Akuntansi 2020. Halo. Kementerian Dalam Negeri memiliki 3 tupoksi. Yang pertama, mengkoordinasi kinerja dari himpunan mahasiswa jurusan. Yang kedua, bertanggung jawab menggantikan presiden dan wakil presiden ketika berhalangan hadir di kegiatan internal kampus. Yang ketiga, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dari himpunan mahasiswa jurusan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki 4 program kerja. Yang pertama, monitoring himpunan. Yang kedua, rapat kerja Ormawa. Yang ketiga, koordinator PKKMB. Dan yang keempat, Anif KM. Halo Sobat Garda, aku Siti Fatimah dari program studi Komputerisasi Akuntansi 2019. Di sini aku diamanahi sebagai Menteri Kementerian Luar Negeri BEM KMPNM Kabinet Gardanara. Kementerian Luar Negeri memiliki 1 staf ahli, yakni Dika Putri Nurlaili dari Teknik Perkeretaapian 2019. Halo. 2 staf muda, yakni Clarista Bunga Ramadhani dari Administrasi Bisnis 2020. Halo. Rehan Lintang Bagas Yuanisra dari Teknik Perkeretaapian 2020. Dan yang terakhir Halo. adalah Taufik Mahendra dari Teknik Perkeretaapian 2020. Kementerian Luar Negeri memiliki 4 tupoksi. Yang pertama, menjadi koordinator delegator kegiatan eksternal BEM KMPNM, membangun komunikasi yang baik dengan organisasi di luar BEM KMPNM, membangun relasi dan komunikasi dengan forum-forum di luar BEM KMPNM untuk pengembangan mahasiswa, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap pencitraan BEM KMPNM di luar kampus. Kementerian Luar Negeri memiliki 5 program kerja. Yang pertama adalah Musyawarah Nasional FKMPI, Sarasyaha Nasional FKMPI, Musyawarah Daerah FKMPI Jawa Timur, Studi Banding, dan yang terakhir adalah Seminar FKMPI. Halo, perkenalkan saya Arwin Danita dari Perkeretaapian 2019. Di sini saya diamanahi sebagai Menteri Kementerian PSDM Kabinet Gardanara. Dalam bertugas saya ditemani oleh 2 orang staf ahli. Yang pertama, Emi Kapitonia dari Perkeretaapian 2019 dan juga Adika Diva dari Teknologi Informasi 2019. Saya juga ditemani oleh 3 orang staf muda. Yang pertama, Diana Alam Sekar dari Teknik Komputer Kontrol 2020. Satria Bagus Gunawan, Perkeretaapian 2020. Dan Sumiaji, Mesin Otomotif 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tupoksi Kementerian PSDM yang meliputi 2 hal. Yang pertama, melakukan upaya pengembangan dan pembenahan sumber daya mahasiswa, baik internal BEM maupun mahasiswa eksternal BEM. Yang kedua, menginformasikan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh eksternal kampus yang mengarah ke pengembangan sumber daya mahasiswa. Selanjutnya, program kerja Kementerian PSDM. Dalam periode ini, kami memiliki
delegasi mahasiswa berprestasi atau kami menyebutnya Gelanggang Arjuna, dan yang terakhir informasi lomba atau Gemilang PM. Demikian informasi terkait Kementerian PSDM. Terima kasih. Halo, aku Ganis Arya Madani dari Teknologi Informasi 2019. Di sini aku selaku Menteri di Kementerian Minat dan Bakat BEM PNM Kabinet Gardanara. Di sini aku ditemani 3 staf ahli, yaitu ada Tian Rudianti dari Teknik Perkeretaapian 2019, ada Hadri Alif dari Teknik Mesin Otomotif 2019, ada Cahya Rizkian dari Bahasa Inggris 2019. Di sini aku juga ditemani oleh 5 staf muda, yaitu ada Yusuf Wijaya Kusuma Putra dari Teknik Komputer Kontrol 2020, ada Hadiah Betari Aldi Farijani dari Bahasa Inggris 2020. Halo. Ada Siti Sarah dari Komputerisasi Akuntansi 2020. Ada Ega Permata Putri dari Bahasa Inggris 2020. Ada Widya Indar Ismawati dari Akuntansi 2020. Kementerian Minat dan Bakat memiliki 2 tupoksi, yaitu yang pertama ada mengkoordinasi, mengawasi, dan menyelaraskan kinerja seluruh UKM di Politeknik Negeri Madiun. Yang kedua, melakukan advokasi terhadap permasalahan UKM. Kementerian Minat dan Bakat memiliki 3 program kerja, yaitu yang pertama, Pekan Olahraga Mahasiswa, yang kedua, Pentas Seni, dan yang ketiga, Reward UKM. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Munirul Ikhwani dari Teknik Perkeretaapian 2019. Di Kabinet Gardanara, saya diamanai sebagai Menteri dari Kementerian Agama. Di sini saya ditemani oleh 2 staf ahli saya. Yang pertama ada Niken Febrianti dari Akuntansi 2019. Halo. Dari Teknik Perkeretaapian 2020. Saya ditemani oleh 2 staf muda saya. Yang pertama ada Riza Umami dari Teknik Perkeretaapian 2020. Ada Muktamiroh dari Akuntansi 2020. Untuk tupoksi dari Kementerian Agama, yang pertama yaitu menaungi kegiatan keagamaan mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi UKM keagamaan, komunitas keagamaan, dan divisi keagamaan dari organisasi mahasiswa di Politeknik Negeri Madiun. Untuk program kerja dari Kementerian Agama, yang pertama ada GRC atau Gardanara Religious Competition, ada Halal Bihalal, ada Majelis Zikir, dan yang terakhir ada Persekutuan Doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Afriza Dini Andalin dari Administrasi Bisnis tahun 2019. Di BEM Kabinet Gardanara tahun 2020-2021, saya diamanahi sebagai Menteri Kementerian Sosial Masyarakat. Di Kementerian Sosial Masyarakat, saya ditemani oleh 2 orang staf ahli. Yang pertama ada Imerlipta Sekar Artianingrum dari Teknik Perkeretaapian tahun 2019. Yang kedua ada Akbar Reza Urbaningrum dari Teknik Perkeretaapian tahun 2019. Di Kementerian Sosial Masyarakat, saya juga ditemani oleh 4 orang staf muda. Yang pertama ada Nusyahannes Prastio dari Teknik Komputer Kontrol tahun 2020. Halo. Yang kedua, Aji Wijanarko dari Teknologi Informasi tahun 2020. Yang ketiga, ada Narari Aristi dari Akuntansi 2020. Dan yang keempat ada Karina Sukma Handayani Putri dari Komputerisasi Akuntansi tahun 2020. Adapun tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Sosial Masyarakat, yang pertama bertanggung jawab atas aksi sosial kemasyarakatan, yang kedua menjadi koordinator delegasi forum-forum sosial kemasyarakatan di luar PNM, dan yang ketiga melakukan aksi tanggap bencana dan kerelawanan. Adapun beberapa program kerja dari Kementerian Sosial Masyarakat, yang pertama adalah Galang Dana, dan yang kedua adalah Bakti Desa. Sekian perkenalan dari Kementerian Sosial Masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, aku Rida Mukrisin dari Administrasi Bisnis tahun 2019. Di sini aku selaku Menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Karantinaan Kabinet Kerdanara. Di sini aku ditemani oleh 3 staf ahli, yaitu ada Lucia Exilianawati dari Teknologi Informasi tahun 2019. Halo. Hana Murtiza dari Teknologi Informasi 2019. Lalu ada Anuslah Langgeng dari Teknik Perkeretaapian tahun 2019. Lalu aku di sini juga ditemani oleh 4 staf muda, yaitu ada Indi Aulia dari Teknologi Informasi 2020. Halo. Maya Prisagita dari Teknologi Informasi 2020. Juga Bani Hamzahas dari Teknologi Informasi 2020. Dan juga Muhammad Vicky dari Teknik Perkeretaapian 2020. Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki 3 tupoksi, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan publikasi, editing, dan juga agitasi setiap kegiatan BEM melalui media cetak maupun media massa. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap citra BEM baik di luar kampus maupun di dalam kampus melalui media massa. Lalu yang ketiga, penyebarluasan informasi baik dari dalam maupun luar kampus Politeknik Negeri Madiun melalui media massa. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki 5 program kerja. Yang pertama, ada launching kabinet. Kemudian yang kedua ada kalender KN. Lalu yang ketiga ada media partner. Yang keempat ada podcast suara KN. Halo, aku Rifa Mustika dari Bahasa Inggris 2019. Aku diamanahi sebagai Menteri dari Kementerian Ekonomi Kreatif BEM KMPNM Kabinet Kerdanara. Aku dibantu oleh 1 staf ahli, yaitu Intan Yuliana dari Administrasi Bisnis 2019. Dan aku juga dibantu oleh 2 staf muda, yaitu Devi Rahmasari dari Komputerisasi Akuntansi 2020. Dan ada juga Rizky Mukti Darmawan dari Teknik Perkeretaapian 2020. Kementerian Ekonomi Kreatif memiliki 2 tupoksi. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pengembangan ekonomi di BEM KMPNM. Dan yang kedua, bekerja sama dengan bendahara dalam pengelolaan keuangan. Lalu, satu-satunya program kerja yang ada di Kementerian Ekonomi Kreatif adalah pelatihan kewirausahaan. Halo guys, perkenalkan, saya Muhammad Rifki Agung Pranita dari D4 Perkeretaapian sebagai Menteri Kesejahteraan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Warga Mahasiswa Politeknik Negeri Madiun. Dalam Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa, saya memiliki 2 staf ahli, yaitu Evi Yunaraini dan Sela Alivia. Selain itu, saya juga memiliki 4 staf muda, yaitu Karunia Oktavia, Mas Tito, Bagus Priambodo, dan Muhammad Dio Saputra. Nah, halo. Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa adalah memberikan informasi kepada mahasiswa meliputi kebutuhan pribadi maupun kampus. Selain itu, melakukan perhimpunan aspirasi terhadap keluhan dan masalah dari mahasiswa. Yang terakhir, mengupayakan kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan kesejahteraan bagi mahasiswa ataupun kepuasan bagi mahasiswa. Untuk mensukseskan tugas pokok dan fungsi, kami memiliki 4 program kerja, yaitu adalah Kesma Health Fact, Seminar Kesehatan, Kesma Informasi Aktif, dan juga Ruang Dialektika.